Hai guys, ketemu lagi di 30 hari menjadi barista. Gua Ramadi Starbar dari Niji. Kemarin gue udah melewati hari pertama gue bersama mentor-mentor gue, coach gue, ada Hirosan, Sony Pras, sama Ardi juga. Kemarin di hari pertama kalau kita recap, gue lebih banyak belajar teori kemarin sama Hirosan. Jadi rasa yang bisa, jadi rasa yang bisa ditarik oleh air. Jadi dia membukakan wawasan gue mengenai kopi itu dari asalnya, dari mulai farming, habis itu roasting, sampai ke ujungnya adalah di-serve sama barista. Dan gue ini kan konsep menjadi baristanya, jadi at least pengetahuan tentang kopi dikasih tahu dulu sama Hiro. Dan banyak pengetahuan yang akhirnya kebuka bahwa kayak bikin kopi tuh nggak segampang itu, ternyata butuh proses dan banyak melibatkan orang banyak gitu. Oke, itu kemarin hari pertama. Dan sekarang di hari kedua, 30 hari menjadi barista, balik lagi gue di GTTS ID di Kemang. Ini yang support gue untuk menjadi 30 hari menjadi barista. Gue akan belajar mesin espresso. Udah mulai ke mesin nih sama si hari ini Sony deh bakal ngajarin gue. Kita masuk dulu yuk, kita cek. Oke, hari kedua. Selamat pagi. Pagi. Udah buka nih? Halo. Wah, Om Sony nih. Yoi. Hari ini belajar apa nih Om Son? Nah, kemarin kan lo udah di sharing sama Hiro tentang apa itu kopi segala macam. Nah, hari kita bakal fokus untuk belajar tentang espresso mesin, cara buat espresso, cara mesin susu. Dan gue yakin hari ini tuh jauh lebih seru dibanding yang kemarin karena kita sambil praktek. Sambil praktek. Cakep. Yang pertama-tama gue pengen pengenalan dulu mesinnya itu kayak gimana, terus menjelasin espresso itu apa sih, terus turunan minuman espresso itu apa aja sih, terus gelas itu ngaruh nggak sih di minuman, terus cara nge-steam bener nggak sih, terus apa sebenarnya variabelnya bikin espresso itu yang bener, yang enak itu menurut yang standarnya itu kayak gimana sih. Nah itu gue bakal jelasin terlebih dulu bang sebelum kita mulai praktek. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Gue malah nol banget pengetahuan gue tentang itu. Udah. Yang pertama itu espresso. Nah, espresso itu sebenarnya sari pati kopi yang diekstrak menggunakan pressure dengan suhu tertentu. Nah, kita pakai gelasnya kayak gini. Jadi ini gelas yang 6 oz. Ada tulisan suhu, di sini nanti ada time. Dose itu apa sih? Yield itu apa sih? Suhu itu ngaruh nggak sih? Beda suhu segini-segini itu bakal ngaruh nggak sih? Nah, itu ngaruh juga bang. Yang pertama nih kita, nah biasanya itu sebelum diminum jangan lupa untuk di setir dulu bang. Harus di setir ya? Harus di setir, biasain. Hasil nih adalah jenis-jenis suara yang gue keluarin di gitar. Nah, ibaratnya gitu ya? ibaratnya gitu. Not-notnya Karya gitu ya? gitu. Iya kan? Iya. Nah. Narik-narik. Pastiin bahwa dia lurus, udah lurus baru ditekan. Pastiin, dibesit satu tuh. Nah, cakep nih. Gitu ya? Iya, benar. Oke. Gimana nih? Menurut lo gimana? Menurut gue enak, tapi ini apakah terlalu high acid nggak? Terlalu asam nggak? Iya, benar. Bener ya? Ini terlalu asam. Nah, ini kayak minum apa ya? Kayak minum air aja. Kemplang. Nah, apaan tuh? Apa ya bahasa gue ya? Gak ada. Kosong, Ya, kosong. kosong. Tapi nggak acid gitu doang. Ini boleh sih. Ini boleh. Ini boleh sih. Much better dibanding yang pertama. Atau kedua ya? Yang kedua. Ini Much masih better ada, ini. masih ada. Acidnya masih ada. Acidnya masih ada, tapi masih ada sedikit body ya. Bodinya lebih mending ya. Bodinya lebih mending. Ya, itu tuh jangan sampai kayak gitu. Belum tar lagi. Ya, itu jangan sampai tuh. Iya, Jangan panik. sampai. Jangan panik di belakang mesin, jangan panik. Nah, Bang, tadi kan lu udah bikin belajar espresso nih. Nah, sekarang kita masuk ke step berikutnya. Gimana belajar untuk cara steaming. Kayak gini nanti gambarnya nih. Nah, kayak gini aja dulu gambarnya. Gue coba steaming sama roasting ya. Kita coba. Jangan gemeter, Bang. Oke. Nah,
Nah, bikin konsisten putarannya, cakep. Angkat, mungkin. Nah, nggak jadi tuh. Nggak jadi tuh ya. Iya, nggak jadi tuh. Ini api sebenarnya. Nah, jadi ke, nih kayaknya swan sih, tapi telurnya aja pakai titik dulu. Nah, tembak dulu ya. Ikutin tangan gua. Ada bentuknya dikit lah ya, Dikit lah ya. not bad lah ya. Atlet lainnya ada sedikit kecambah. Lu deg-degan sih, kelihatan sih. Deg-degan. Kelihatan sih. Deg-degan gua. Deg-degan sih. Gila nih. Nah, ada satu lagi bang yang mesti lu pelajarin hari ini. Lu udah buat espresso, lu udah buat milk beverage, cappuccino, cafe latte, lu udah buat. Yang terakhir tuh yang paling penting adalah bersih-bersih ya kan? Iya, lu harus bersih-bersih. Kenapa? Cuci. Karena kerja mungkin banyak orang mungkin kira barista tuh keren bikin kopi segala macam, tapi sebenarnya yang paling penting tuh barista harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. iman. Jangan lupa itu kita belajar Makanya, dari TK tuh ya, yes, kebersihan tuh dari iman. Jadi udah beres-beres nih segala macam, udah kotor-kotor segala macam, yang paling terakhir tuh kita harus bersih-bersih. Bersih. Higienis tetap nomor 1. Tetap nomor 1 sama lebih menjaga lingkungan sih. Betul. Oke? Betul sekali. Sini kita cuci-cuci dulu, tapi nggak apa-apa kan ya lu cuci-cuci nggak apa-apa dong. Kan gua mau jadi barista Iya, juga. gua cuma basa-basi juga sih, Bang. Iya. Kebersihan sebagian daripada barista. Iya, iya. Ya, yuk kita beres-beres dulu. Siap. Terus baru kita minum lagi. Oke, siap, Bang. Siap. Oke, hari ini hari kedua. Tadi gue udah belajar sama Sony tentang espresso machine, grinder, terus aturan-aturan sebagai barista untuk men-serve ya tadi ya. Jadi gue udah belajar tadi espresso, kemudian juga belajar juga tadi frotting, ya, steamer. Ini kira-kira nih hasil hari ini. Ini ada yang dengan bantuan Sony, ada yang gue sendiri. Gue gagal. Ya tapi at least gue udah belajar hari ini sih. Tapi yang gue pelajarin hari ini adalah pertama etika, manners itu penting banget kita sebagai barista. Terus yang kedua juga tahan terhadap semua tensi gitu ya, tekanan, karena kan kita kalau misalnya lagi ada orderan di belakang sebanyak berapapun itu kita harus tenang, kalau nggak hasilnya nggak bakal bagus. Kayak tadi gue ada yang tenang, ada yang nggak tenang, ada yang keburu-buru, justru ya harus lo kalahin adalah maksudnya diri lo sendiri ternyata gitu. Dan balik lagi untuk menjadi barista itu dibutuhkan art yang tinggi juga gitu, jadi nggak cuma musik doang. Jadi ya mungkin gue bisa korelasi dengan itu ya, tapi balik lagi gue harus sering latihan. Terus hari ini gue cukup sangat dapat ilmu banyak sebagai belajar untuk gimana kita nge-serve espresso, gimana kita nge-serve kopi-kopi yang kayak di coffee shop kayak cappuccino, latte dan lain-lain. Gue belajar banyak dan ini tinggal gue terapin di 30 hari menjadi barista di hari-hari gue gitu ya. Bisa nggak ya gue bisa hasil yang maksimal seperti hari ini di hari-hari gue menuju sebelum gue dites. Deg-degan men, gue biasanya di ribuan penonton agak tenang, ini gue pusing, gue deg-degan. Ini serius banget, tapi at least gue hari ini udah dapat ilmu banyak. Mudah-mudahan sih gue bisa bisa gue terapin di hari-hari gue sih. Sip, inilah hari kedua gue recap. Tadi Bang Rama udah belajar gimana cara buat espresso yang benar, cara buat cafe latte, cappuccino, belajar kalibrasi itu kayak gimana, mesin itu kayak gimana, pengenalan semua segala macam. Nah, seperti yang kita bisa lihat nih ada di sini. Sebenarnya Bang Rama bisa diulang lagi nggak sih? Nih gambarnya kayak gini. Jadi kayak lu nggak usah jadi barista sebenarnya menurut gua nih. Lu cukup musisi aja deh, nggak usah jadi barista gini-gini. Tuh, tapi ya semoga sih apa yang kita pelajarin hari ini itu bisa lu aplikasiin. Semoga mental lu juga jadi lebih bisa untuk barista. Jadi barista itu sebenarnya nggak kalah sama musisi ya menurut gua. Barista itu nggak kalah sama musisi karena butuh mental, butuh jiwa seni tinggi juga, butuh kedisiplinan juga, butuh konsisten juga. Satu pesan gua buat Bang Rama, semangat Bang. Jadi ini ternyata elemen paling penting guys.
bersihin yang udah dipakai. Jangan lupa. Itu salah banget tuh kalau mau jadi barista lo harus langsung pulang tuh. Wah, langsung besoknya lo nggak kerja lagi di sini dah. Bang, ada Ya. titipan lagi nih, mohon maaf nih. Nah, berarti barista tuh bukan bikin doang bang, bersih-bersih juga. Ini ada titipan lagi ya. Oh, iya. Mohon maaf nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selamat melanjutkan yang Oke, semangat. nanti ya. balik lagi kasih titipannya amplop aja ya Iya. bos ya. Jadi lu nggak perlu pegang-pegang kayak tadi kan ya? Beda nggak aromanya? Beda, Ya kan? beda. Minta manual, belum minta filter, pas duitnya 3 ya gitu ya? Nggak gitu ya?